Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibriza Maknuni, NIM 19660070 dari kelas B Studio 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai perancangan rumah tinggal 2 lantai yang berlokasi di Jalan Karangploso, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun dokumentasi yang saya dapat dari klien adalah sebagai berikut. Setelah melakukan set survei, kemudian saya mendapatkan data tapak. Yang pertama, terkait ukuran tapak, yaitu tapak memiliki luas sekitar 150 meter persegi. Kemudian bentuk set ini adalah asimetris, dan set ini tergolong datar, namun ketinggiannya lebih rendah 50 cm dari permukaan jalan. Dan untuk batas-batas set sendiri, di sebelah utara berbatasan dengan kebun tebu, di sebelah selatan berbatasan dengan persawahan, di sebelah barat juga berbatasan dengan persawahan, di sebelah timur berbatasan dengan akses jalan, yang mana di sisi jalan ini terdapat perkebunan pohon sengon. Kemudian, aksesibilitas yang berada di sekitar set terdapat dua akses yang utama. Yang pertama di sebelah timur, yaitu memiliki lebar 4 meter, dan akses yang berada di sebelah utara yang memiliki lebar 3 meter. Kemudian, pembahasan mengenai analisis set terkait sirkulasi dan aksesibilitas ini menghasilkan 3 respon. Yang pertama terkait penempatan akses yang menghasilkan 4 poin. Yang poin A ini adalah akses untuk kendaraan, poin C dan B ini adalah akses pengguna, dan D adalah akses untuk sirkulasi antar pengguna. Kemudian poin yang paling penting juga yaitu mengenai user access, yang mana lebih menitik beratkan kepada inner court yang berada di tengah rumah, yang mana sebagai ruang transisi untuk menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah analisis terkait iklim yang menghasilkan 4 respon terkait orientasi, bukaan, utilitas, dan pasar, yang mana poinnya lebih kepada konsep rumah ini yang orientasinya menghadap timur dan utara. Kemudian banyaknya bukaan yang mana mengalirkan angin dari jendela dan sebagainya menuju inner court untuk memaksimalkan sirkulasi penghawaan di dalam rumah, dan juga fasad yang menghadap sebelah timur yang merespon cahaya matahari langsung dengan penggunaan material roster. Dari analisis-analisis tadi menghasilkan konsep dasar yang saya beri tagline dengan judul The Bonding House, yang mana berangkat dari isu dasar dari permintaan klien itu sendiri yang menginginkan hunian dengan konsep hook, kemudian keinginan memiliki rumah dengan konsep back to nature, yang mana harapannya terdapat interaksi antara ruang luar dan dalam, kemudian sebuah rumah yang menerapkan green architecture, dan juga rumah yang terbuka namun privasi pengguna masih bisa terjaga. Adapun The Bonding House itu sendiri berasal dari kata bonding yang artinya ikatan. Jadi The Bonding House ini adalah konsep untuk menghubungkan sifat yang dualistik sehingga tercipta suatu ruang yang terintegrasi. Adapun konsep dasar ini saya breakdown ke dalam 4 poin yang utama. Pertama adalah adaptation, kedua optimalisasi sensoris, ketiga green architecture, dan yang keempat adalah zoning. Adapun pada konsep tapak menghasilkan beberapa perubahan tapak, terutama terkait pemunduran atau retreat pagar sebagai pembatas dan menginvestasikan area di depannya sebagai area hijau, dan menitik beratkan kepada inner court yang berada di dalam rumah untuk memaksimalkan sirkulasi angin, sehingga ini juga merupakan implementasi dari green architecture. Adapun konsep ruang menitik beratkan pada penggunaan material bata dan juga roster di ruang sholat pada lantai 2 untuk merespon orientasinya yang menghadap cahaya matahari langsung. Kemudian pada konsep bentuk lebih menitik beratkan kepada bentuk atap, yang mana berbentuk atap pelana dan atap miring untuk menyesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar. Kemudian pada konsep struktur lebih menitik beratkan pada material yang digunakan sebagai plat lantai 2, yaitu bonded dan warmes, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Dan berikut adalah konsep utilitas yang di breakdown ke dalam air bersih, air kotor, dan juga air hujan. Berikut adalah gambar side plan, gambar layout plan, denah lantai 1 dan lantai 2, tampak depan yang menghadap arah timur dan tampak samping yang menghadap arah utara. Dan berikut adalah gambar potongan, perspektif eksterior, interior, kamar tidur, dan dapur. Dan yang terakhir adalah detail tangga dan juga detail kaca nago yang digunakan pada coworking space. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.